Halaman 45 dan 43 dan seterusnya itu ya. 42, 43, 44, 45 dan seterusnya. Sudah dibuka semua buku paketnya? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya, langsung ya. Sudah dibuka ya, halaman 42 katanya. 43 dan seterusnya, buku paketmu. 43, 44, 45 dan seterusnya itu loh. Udah, kita mulai ya. Nah, ini. Hari ini kita masuk ke bab yang kedua, vektor ya. Yang nanti kita pelajari antara lain yang pertama adalah besaran skalar dan vektor, kemudian notasi dan cara menggambarkan vektornya, kemudian metode vektornya. Berikutnya kita nanti akan mempelajari metode vektor satuan, terus kemudian aplikasi vektor. Yang pertama dulu. Yang saya share ini kelihatan nggak di layar masing-masing? Kelihatan, Pak. Kalau kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Kita masuk yang pertama dulu. Kalau kita ngomong tentang bab vektor, maka nanti berdasarkan besaran ini, besaran dibagi jadi dua. Kalau berdasarkan definisi, kita kan kemarin udah bicara besaran pokok dan besaran turunan, ya kan? Nah, besaran pokok itu pasti 7 itu, ya, mulai dari panjang, massa, waktu, temperatur, kuat arus, banyak zat, kemudian jumlah intensitas cahaya. Kemudian kalau yang turunan berasal dari turunan dari besaran pokok, ya, selain 7 itu. Kalau dilihat dari dimensinya kemarin, kalau besaran pokok dimensinya cuma 1 saja, kalau besaran turunan pasti dimensinya lebih dari 1. Kemarin kan udah dikasih tahu cara menghitung dimensinya, ya. Misalkan massa jenis itu kan dimensinya M besar L pangkat minus 3, ya. Nah, M-nya 1, kemudian L-nya 3, nah, tersusun 3 tambah 1, 4. 4 itu kan lebih dari 1, maka jika dimensinya lebih dari 1, dipastikan dia itu besaran turunan. Nah, kemudian kalian dapat jenis besaran berikutnya. Apa itu? Besaran berdasarkan arahnya, ya. Ada besaran skalar dan ada besaran vektor. Kalau besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai atau besar saja tanpa memiliki arah. Kemudian kalau besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga arah. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya ini nilai atau besar itu magnitudo, ya. Kemudian arah itu direction, ya. Direction ya silakan mau pakai British or USA, ya. Nah, contoh dari besaran skalar itu panjang. Ya, panjang. Kalau panjang 10 meter ya sudah, panjang 10 meter ya. Panjangnya besarannya 10 meter, besarnya. Besar atau nih lainnya nggak ada arah. Masanya 2 kg, massa besarannya 2 kg itu nilai atau besarnya, nggak ada arahnya dan seterusnya ya. Di sini ada panjang, massa, waktu, intensitas cahaya, suhu, jumlah zat, luas, volume, massa jenis, jarak. Jaraknya kenapa S itu dari kata space ya, pace, space. Energi, yang ini dari work, WORK, daya dari power ya. Kalau dari heat. Nah, kalau besaran vektor, besaran yang memiliki nilai atau besar dan juga arah ya. Contohnya apa? Kuat arus listrik, gaya, besar, kecepatan, percepatan, momentum sudut, kuat medan listrik, kuat medan magnet, dan impuls. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Oke, sekarang, lah
Notasi untuk menggambarkan vektor bagaimana? Kalian boleh pilih salah satu dari 4 ini. Kamu lihat ini ya. Yang pertama itu dicetak huruf tebal. Nah, ini tebal ya. Nah, kalau berat bagaimana, Pak? Ya berat ini dicetak huruf tebal gini ya. Nah, atau kalau nggak suka seperti ini, kalian bisa pakai panahnya satu ini, separuh gini ya. F di atasnya ada panah satu gini kecil ya. Oke, terus berikutnya ada lagi F dengan panah dua gini ya. Nah, atau F hit, ini ada topinya atau caping, namanya F caping, F topi ya. Misalkan F gaya itu kan besaran vektor. Nah, menuliskannya bagaimana? Menuliskannya ya F sama dengan 10 Newton ke kanan, dilengkapi gini ya. 10 Newton ini itu nilai atau besar atau magnitudenya. Terus ke kanan itu arah atau directionnya ya. Oke, loh Pak, kok ini kok nggak pakai huruf tebal? Karena Pak Subu sudah pilih salah satu ya. Kamu buat tebal, panahnya ujungnya satu, panahnya ujungnya dua gini ya. Terus kemudian ada topi, dikasih topi. Oke. Bagaimana cara menggambarkan vektor? Ini tadi notasi vektor ya, notasi vektor menuliskannya seperti ini. Kalau menggambarkan vektor, vektor digambarkan dengan anak panah seperti ini ya. Misalkan ada gaya 10 Newton. Nah, kira-kira ini skalanya 10 cm kira-kira ya. Nah, yang biru ini dari sini ke sini namanya badan vektor, body vektornya ya. Itu menunjukkan nilai atau besar atau panjang vektornya gitu ya. Kemudian yang di sini nggak ada panahnya ini namanya pangkal vektor atau kadang disebut dengan ekor vektor. Itu asal vektornya, asal vektornya. Kemudian yang ini tanda panah ini disebut dengan ujung atau kepala vektor. Dia menunjukkan arah vektornya. Loh Pak, kan ke kanan. Nah, berarti panahnya ke kanan. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, sekarang metode vektor. Metode vektor itu ada penyelesaian dengan cara vektor. Yang pertama dengan metode segitiga, yang berikutnya dengan metode segi banyak atau poligon, berikutnya metode paralel epipedum atau jaran genjang. Ada cara metode analisis ya. Oke. Misalkan Pak, kalau penyelesaian dengan cara segitiga bagaimana? Nah, segitiga itu di halaman berapa ya bukumu? Coba dilihat itu paketnya. Halaman 46 ya. Halaman 46. Nah, metode segitiga itu metode paling gampang ya. Dia harus ada dua vektor saja. Harus ada dua vektor saja. Bentar ya. Nah, kotak-kotaknya kelihatan ya. Sekarang saya punya seperti ini. Ini. Nah, vektor 1. Ya, vektor 1. Kalau kamu baca apa ini? Vektor 1. Vektor 1. Ada yang sudah bisa baca vektor 1? Kalau ada yang bisa baca, silahkan diungkapkan. Mungkin mau dijawab di sini. Ada yang bisa menyampaikan maksudnya gimana gitu? Ayo, saya punya vektor 1. Ada yang bisa jelasin? Ada yang bisa?
Ada yang bisa menjelaskan vektor 1? Ayo. Ada enggak? Nah, ini kan kita main segitiga siku ya. Kita lihat ini. Oke. Berapa ini ke sampingnya ini? Berapa? 3 total ya. 1, 2, 3 ya kan? Oke. Terus ke atasnya berapa? Ke atasnya 4. Lihat ini ya, dari sini. Ini ke sini. Tuh. Oke. Empat. Oh. Nah, ini 4 ya. Kalau ditulis berarti gimana ini? Ada yang sudah bisa menjawabnya? Ditulis vektornya sama dengan 2 ke arah sumbu X ya kan? Nah, 3 ke arah sumbu X, 3X ditambah berapa ini? 4 kan ke arah sumbu Y ya kan? Naik ya. 4 ya. Nah, Pak Supri belum mengajarkan vektor satuan nanti ya. Nah, nanti diganti dia. Diganti gimana, Pak? Diganti jadi X dan Y. Itu diganti I dan J ya. Oke. Nah, ini kita abaikan dulu yang tadi. Sekarang saya jumlah dengan vektor I. Ini misalkan gini ya. Gini aja deh. Oke. Ada yang tahu ini vektor berapa? Ada yang tahu vektor berapa? Ayo, vektor berapa? 6x. 7. 6x. Iya, oke ya. Ini vektor yang keduanya kita cek. Loh, ini berapa kotak? Asalnya kan dari sini ya. 1 kotak, 2 kotak plus 2y. 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nggak ada koordinat kartesiusnya ya, berarti y-nya berapa? Nggak ada. Nggak ada, itu 0 y. Jadi pahami ya? Ya Pak, bisa Pak. Halo. Siap. Oke, bisa dipahami ya. Sebentar. Gambarnya Pak Supri itu ngadat ya. Jadi lebih cepat. Kalau pakai gini, aduh, tak gini ya. Nggak apa-apa lah, yang penting kalian paham. Nah, gini, kita masukkan di sini. Oke. Lah, terus pertanyaannya gini. Pertanyaannya, misalkan, tentukanlah penjumlahan dari, nah gini ya, misalkan, tentukan 1 vektor 1 ditambah vektor 2 sama dengan berapa ya. Terus soal yang nomor kedua, vektor 2 dikurangi vektor, ini aja ya, vektor 1 kurangi vektor 2 sama dengan berapa. Misal lagi ya, vektor 2 ditambah vektor 1 berapa soalnya. Terus yang nomor 4, vektor 2 dikurangi vektor 1 sama dengan berapa. Oke ya. Tadi kita pakai metode apa, Rek? Metode apa? Metode segi 3. 3 dijumlahkan ujung dengan ujung, pangkal ketemu pangkal ya. Oke, nomor 1 apa soalnya?
vektor 1 ditambah dengan vektor 2. Ini kan namanya pangkal, ini namanya ujung, ini namanya pangkal, ini namanya ujung ya. Oke. Berantakan gini. Aduh, jadi berantakan ya. Iya ya, jadi berantakan. Oke. Kalau vektor 1 ditambah dengan vektor 2 bagaimana? Ya tinggal digambar ulang aja ya. Gambar ulang. Ini saya gambar ulang. Letakkan di sini. Oh. Tuh ya. Nah, kalau menjumlahkan ujung ketemu pangkal, pangkal ketemu ujung yang mau dijumlahkan. Kan F1 ditambah dengan F2, kamu gambar F1 dulu. Terus ujungnya ini disambungkan aja dengan yang ini, ya. Nah, ini. Itu. Hasilnya yang mana, Pak? Nah, ini ya. Maka hasilnya adalah bentar ya. 2, 3. Oke. Maka hasilnya adalah seperti ini. Awalnya di mana, akhirnya di mana, ditarik garis lurus. Nah, inilah hasilnya ya. Awalnya kan di sini, Pak. Akhirnya kan di sini, ditarik garis lurus ya gitu ya. Oke, saya kasih biar dia beda. Ini aja. Merah. Nah, inilah hasilnya ya. Oke, berapa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Ada yang bisa jawab? Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Masih bingung ya? 10 tak, Pak? Ayo, hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Pakai pita goras, iya kan? Nah, iya. Loh, hasilnya yang mana sih, Pak? Yang ini, yang mulia. F1 ditambah F2 itu hasilnya mana? Kita masukkan di sini ya. Inilah F1 ditambah dengan F2. Kalau mau dilihat angkanya ya gampang aja, masukkan ke sini ya. Ini hasilnya. Berapa? Nah, kalau dilihat berapa, kamu lihat coba ini. Ini berapa kotak ini? 1, 10, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke, masukkan 10. 10. Terus ke atasnya berapa? Ini 10 kan? Ayo, ke atasnya berapa? Ke atasnya berapa? 1, 2, 3, 4 ya kan? Nah, oke. 4, masukkan 4. Kalau gitu hasilnya berapa? Ayo. Hasilnya berapa? Ayo, hasilnya berapa? Ada yang bisa? Ini kan siku-siku dia, ya kan? Ini penyikunya. Kalau gitu kan kita mencari sisi miringnya, ya kan? Berarti sama dengan apa, yuk?
Ayo. Ini kan segitiga siku-siku tau ya. Nah ini ke sini ya kan. Kita mencari sisi miringnya. F1 tambah F2 kan sisi miringnya dia. Ya enggak? Halo? Berarti berapa? Jadi itu Masukkan nilainya akarnya ya. 116 Pak. Oke. Akar. Kita kasih akarnya. Akar. Ini ya. Akar berapa? 10 dikuadratkan. Kan gitu ya. Ini 10. Ya kan? Oke. Ditambah apa? Ini kan 4 ya kan? 4 saya. Oke. Kuadrat ya ini 4. Apa ya hasilnya? Jadi itu akar 100 116. ditambah 16. Iya, akar 116 itu berapa? Enggak ada, Pak. Itu kita aja, Pak. 116. Ada. Kita pakai desimal ya. 116. Maka akar 116. 116 bisa dibagi enggak? Maksudnya dibagi jadi bilangan kuadrat. Kalau Dibagi 4 bisa enggak? Pak, aku nemunya di Brandly 2 akar 29, Pak. 2 akar 29 ya. Kita pecah ya. 116 dibagi 4. Kita pecah ya. Ini kalau dipecah di matematikanya kan sama dengan berapa ini? Sama dengan akar ini akar 116 kan boleh 4 dikali 29 ya kan? Nah di matematika akar A ini kan akar A kali B boleh dipecah jadinya akar berapa? Akar berapa? Dipecah ya. Akar 4 ya kan? Dikali 29 ya kan. Nah 29 kan bukan bilangan kuadrat ya kan. Berarti nanti jadinya akar 4 kan bisa lepas ini. Jadinya 2 kali akar 29 ya. Nah ini 29. Nah ini jawabannya ya. Oke. Matematika bentar ya. Oke. Kalau misalkan Pak Supri tanya, akar 2 berapa? Akar 2. Ada yang bisa jawab? Akar 2. Akar 2. Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Akar 2. Halo? Ada? Tanpa pakai kalkulator ya. Caranya, mau tahu nggak caranya? Kasih tahu. Mau ya? Mau Pak, mau Pak. Pak. Oke. Saya kasih triknya gini ya. Oke. Tadi kan kita mencari akar 2 ya. Maka cara mencarinya kamu cari bawahnya yang akarnya bulat. Akarnya bulat itu enggak desimal. Berarti kan akar 1. Coba akar 1. Nilainya kan 1, bukan 1, berapa gitu ya. Terus atasnya yang akarnya bulat berapa? Di atasnya 2. Berapa? 5.
4 ya kan? Akar 5 kan 2, berapa ya? Yang bulat kan berarti Iya, Pak. 4. Akar 4 kan nilainya 2 ya. Berarti akar 2 itu adalah dari sini. Aduh. Akar 2 itu asalnya dari sini ya. Akar 1 berapa, Rek? Akar 1 berapa? 1. Kok lama sih? Ya. Terus kemudian nah, kemudian seperti ini ya. Nah, yang bawah itu ini kan paling tinggi kan 4. 4 saya kurangi 1 gitu ya. 4-nya dari sini, 1-nya dari sini ya. Terus atasnya kan ini tengahnya 2. 2 saya kurangi 1. Ya. Jadi akar 2 nilainya sama dengan berapa? Sama dengan 1 1, 2 kurangi 1 berapa? 1. 1. 1. Nah, 1/3. nah, gitu ya. 4 kurangi 1? Iya, gampang kan? Iya, gampang kan? Nah, oke. Siapa? Ini hasilnya sekitar itu. Ini 3, yang ini 1. Oke, coba kita buktikan yuk yang ini. Oke, yang ini. Akar 116. Akar 116. Akar 116, yuk. 116. Berarti berapa? Atasnya yang akarnya bulat berapa? 169. Berapa? 169. Oke. Terus yang bawahnya yang bulat akarnya berapa? Yang bawahnya 116. 114. 114. Ya, 114 itu 12 kali 12 ya? Iya. Ya, siap. Bentar. Ini tadi berapa? 100? 18. Yang bawahnya 116. 114. Bukannya 100 ya? Bukannya 100 ya? Oh, 100. Oh ya. Tapi yang terdekat 114. Iya, 100. Ya, akar 114 bulat atau enggak? Enggak, ya kan? 10 kali 10 kan 100, ya kan? 11 kali 11 1 2 121. 1, iya kan? Nah, berarti akar 116 itu sama dengan berapa? Aduh. Ini aja deh. Ayo, berapa? Sama dengan berapa? Asalnya ini kan dari A yang kecil ya. Akar 1, 1. Berarti akar 100 berapa? 10. Kan gitu, ya kan? Terus, gimana tadi? 116 kurangi 100. Ya, ini yang mentok ya, yang maksimal kan 4. Ini yang tinggi kan 121, ya kan? Saya kurangi dengan yang rendah. Yang rendah berapa? 100 kan? Oke, terus atasnya yang tengah kan 116, ya kan? Saya kurangi dengan 100, ya kan? Berarti sama dengan berapa? 10, 16 per 21. Per 21. Ya. Duh, aku kalau kena gini, ini apa laptopku yang nggak support ya? 10 apa ini? 16 per 21. Kira-kira bisa dipahami ya? Halo? Bisa.
Bisa, Pak. Nah, 21, yang ini 16. Kalau disuruh melanjutkan lagi bisa nggak? Tentu bisa dong. Maksudnya gimana, Pak? Ini kan penjumlahan. Berarti yang udah dikasih contoh kan kalau F2 tambah F1. Ayo, silakan. 2 menit saya tunggu. Ini kan misalkan ya, 1 ditambah 2 berapa? 1 tambah 2? 3. 3. 3. Oke, sekarang kalau dibalik. 2 tambah 1 berapa? 3. 3. 3. Iya, coba. Kalau vektor sama enggak? 2 menit, ayo. Pakai kertas kan lebih cepet toh. F2 tambah F1, ayo. Ayo. F2 ditambah dengan F1. Berarti tinggal disambungin aja ya. Nah, ini. Ayo, hasilnya berapa? Apakah 1 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 1? Ya Pak, sama Pak. Iya, kamu lihat ya, F2 kan di awal, berarti di awal. Terus kalau ditambah itu gimana? Ujung ketemu pangkal, pangkal ketemu ujung. Jadi sambung menyambung gitu ya. Nggak boleh kepala ketemu kepalanya, nggak boleh. Ya, itu caranya. Kalau gitu hasilnya yang mana, Pak? Ayo, hasilnya apa tadi? Awalnya di mana, akhirnya di mana, ditarik garis lurus. Kamu lihat ini ya. Sama nggak ini dengan ini? Sama Pak. Sama, Pak. Sama, ya kan? Oke. Oke, kalau mengurangi gimana? Ada yang sudah bisa menjelaskan mengurangi? Ini nggak usah kita bahas lagi ya, kelamaan ini. Nanti kalau pengen kamu lihat ya, dilihat sendiri. Ayo, kalau mengurangi bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Mengurangi? Mengurangi vektor. F1 kurangi F2. Ayo, ada yang bisa menjelaskan? Halo? Mungkin yang lambang tambahnya itu cuma ditukar sama minus doang. Iya, selain itu. Selain itu. Ayo, selain itu, ada jawaban yang lain? Nah, selain itu, tanda minus ini, vektornya panahnya dibalik. Yang tanda minus apa, Pak? F2, kita lihat ya. Lihat, sebentar. Bentar. Pak, ini kan F1 dikurangi F2 kan? Oke, ditulis dulu F1-nya ya. F1-nya yang mana sih tadi? Gambar lagi deh. Oke. F1-nya kan yang ini ya. Ini gambar lagi deh. Oke, F1 berapa ini? 1, 2, 3, 3 ke kanan, 4 ke atas ya. 3 ke kanan, 4 ke atas, 1, 2, 3, 4. Nah, gini ya. Oke, dikasih tanda panah. Oke, ini F1. F1 dikurangi F2 kan? Nah, kamu lihat ini. Kamu lihat ya. F2-nya ini kan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kanan, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kebanyakan deh. Nah, gini ya.
7 ke kanan. Loh, kan tadi ngomongnya dikurangi, Pak. Kalau dikurangi, berarti panahnya dibalik. Dibalik gimana? Udah gini aja. Jadi kepala ketemu kepala, Pak. Enggak, dibalik. Bentar ya. Aduh. Kamu lihat ya. F2 itu kan ke sini, ke kanan. Karena F2-nya min, berarti tinggal diputar 180 derajat atau kamu gambar ulang, cuma panahnya dibalik ya. Paham? Paham ya? Halo? Ya, Pak. Paham. Ya, Pak. Nah, gini ya. Ya Pak, siapa? Ini F1 dikurangi F2, ya kan? F2-nya kan aslinya kanan, karena dikurangi, maka vektornya diputar 180 derajat. Nah, ini kalau diputar 180 derajat kan panahnya ke sana. Atau daripada merotasikan, kamu buat panjangnya sama, cuma panahnya dibalik. Nah, dibalik ini ya. Oke, hasilnya yang mana? Nah, gampang ya. Awalnya di mana, akhirnya di mana, ditarik garis lurus. Nah, inilah hasilnya. Oke, saya kasih tanda panah. Kebalik ya. Nah, selalu dari awal ke akhir. Inilah F1-nya, inilah F2-nya. Kalau pertanyaannya adalah, apa tadi? Yang nomor 4? Nomor 4 apa pertanyaannya? F2 dikurangi F1. Oh, berarti gambar F2. F2-nya duluan kan? Oke. F2-nya duluan, kita gambar. 7 ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oke. F2 dikurangi F1. Loh, gambar F1 lagi ya. Gambar F1 lagi. F1-nya 3 ke kanan. 1, 2, 3, 4 ke atas. 1, 2, 3, 4. Kan gitu ya. Loh, Pak, ini F1. Kalau dikurangi F1, tinggal dibalik, ya kan? Dibalik. Muternya gini aja deh. Mau rotation ya. Oke. Diputar 0 derajat 180 derajat. Oke. Tuh kan gambar F1 cuma panahnya dibalik ini. Terus gimana Pak? Ya sama seperti penjumlahan kan ya. F2 dikurangi F1. Ini kan ujung ketemu sama pangkalnya ya. Nggak boleh ujung ketemu ujung. Nah gini. Tuh ya. Hasilnya sama dengan awalnya di sini, akhirnya di situ ya. Ditarik garis lurus. Kita lihat tuh ya. Hasilnya ini. Oke. Sekarang saya mau tanya ya. 1 tambah 2 apakah sama dengan 2 tambah 1? Beda, Pak. 1 tambah Beda. 2 berapa? Oh, kalau tambah, oh sama-sama. 3. 3 sama. Nah sekarang 1 kurangi 2 apakah sama dengan 2 kurangi 1? Beda. Oke sekarang ya. 1 kurangi 2 berapa? Min 1. Negatif 1. Sekarang 2 kurangi 1 berapa? 1. 1. Nah ya, kamu lihat ternyata berbeda. Yang ini tadi F1 kurangi F2. Hasilnya ini ternyata beda dengan kalau apa tadi? F2 kurangi F1. Tapi panjangnya kan sama ini. Coba kamu lihat ya. 1, 2, 3, 4. 4 ke kiri, 1, 4 ke kiri kan? Coba awalnya kan di sini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ke kiri, terus berapa ke kanan? Ke atas. 1, 2, 3, 4. 4 ke atas. Kalau yang ini hasilnya berapa ini?
1, 2, 3, 4 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya? Loh Pak, mana metode segitiganya? Ini kan membentuk bangun segitiga, maka disebut sebagai maka disebut sebagai cara segitiga. Sampai di sini paham ya? Halo? Paham, Pak. Oke, sekarang poligon. Poligon itu kan segi banyak, Greg. Ya. F1. Kita kasih contoh misalkan ditambah dengan F2. Ditambah dengan F3 misal gitu ya. Ditambah dengan F4 misal. Ayo, pertanyaannya adalah vektor 1 tambah vektor 2 tambah vektor 3 tambah vektor 4. Ayo, vektor 1 tambah vektor 2 tambah vektor 3 tambah vektor 4. Berarti gimana? Tinggal disambungkan, ya kan? Tinggal disambungkan. Masukkan sini, vektor 1. Ujung ketemu sama pangkalnya, vektor 1 tambah vektor 2. Lu tinggal nyambung aja, Pak. Tambah vektor 2. Oke, ditambah dengan vektor 3, berarti ujung ketemu pangkalnya ya. Nah, gitu, ditambah dengan vektor 4. Tambah vektor 4. Sambung menyambung. Loh, hasilnya yang mana, Pak? Ayo diikutin kayak tadi yuk. Awalnya di mana, akhirnya di mana, ditarik garis lurus. Bisa dipahami ya? Enak pokoknya ya. Halo? Ini ya. Kita lihat. Oke, inilah hasilnya. Nah, ini hasilnya. Loh Pak, berapa panjangnya? Kamu bisa pakai Pitagoras. Pitagorasnya dari mana? Ini kan. Ini ke sini. Ya. Saya pakai garis apa ya, kuning aja deh. Nah, terus ini ke sini ya, ini ke sini. Nah, gitu. Nah, hasilnya berapa ini? Pitagoras ya? Ketemunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ke atasnya 1, 2, 3, 4. Ya kan? Berapa tadi? Berapa kuadrat tambah berapa kuadrat? Akan ketemu penjumlahannya ya. Coba vektor 1 ditambah vektor 2 ditambah vektor 4 ditambah vektor 3. Ayo. Masih ingat? Vektor 1 ya kan? Oke ya. Ditambah dengan vektor 2 itu ya. Ditambah dengan vektor berapa tadi? 4 kan? Ya. 4-nya yang ke atas sini ya. Tambah vektor 4 ini ditambah dengan vektor 3. Apakah hasilnya sama? Ayo. Sama. 1 tambah 2. Iya sama, kalau penjumlahan mesti sama, tapi pengurangannya itu beda. Kita lihat. Berapa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya? 10. Awalnya di mana, akhirnya di mana, ditarik garis lurus. Ini kan awalnya, akhirnya di sini kamu lihat. Nah, ini kan sama panjang nggak ini dengan ini? Sama ya. Oke, bisa dipahami ya? Masih ada 1 menit lagi. Kalau pengurangan bagaimana Pak? Misal vektor 1 kurangi vektor 2 kurangi vektor 3 kurangi vektor 4. Ayo. Vektor 1 kan positif ya. Vektor 1 saya letakkan di sini aja. Vektor 1 dikurangi dengan vektor 2. Vektor 2-nya kan ke bawah. Berarti karena dikurangi, ya ini digambar ulang. Nah, gini. Digambar ulang, ya kan? Terus,
diputar 180 derajat. Tinggal kalau kalian gambar pakai tangan gini, ini diganti aja panahnya ke sini. Kalau ini agak kesulitan ya, terpaksa deh kita pakai ini ya. Diputar 180 derajat. Nah gitu ya. Dikurangi dengan vektor 3. Vektor 3-nya yang mana tadi? Yang ini ya kan? Nah, vektor 3 kan ke sini. Berarti kalau dikurangi dia diputar 180 derajat ya. Panahnya jadi ke kiri. Kita lihat. Ini ya. Nah, ini vektor 3 karena dikurangi berarti ini diputar 180 derajat ya. 180 derajat. Oke. Nah, gitu ya. Terus berikutnya dikurangi dengan vektor 4. Kan ke atas ini vektornya ya. Ini tadi keliru ya. Ini dikurangi dengan vektor 4. Berarti kan ini saya putar 180 derajat ya. 180 derajat. Itu 80 derajat. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Itu ya. Mohon maaf kok aut-autan gini. Sudah kita perbaiki aja deh. Ini 1, 2, 3, 4. Saya pindah ya. Halo, bagaimana hasilnya? Ayo, bagaimana hasilnya tadi? Pakai kalimat saya tadi loh. Halo? Awalnya di mana, akhirnya di mana, ditarik garis lurus. Nah, inilah hasilnya. Berapa, Pak? Loh, kan pakai Pitagoras, ya kan? Kamu lihat ini. Ini ke bawahnya 1, 2, 3, 4. Mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya kan? Jadi 4 kuadrat tambah 7 kuadrat. Nah, ini nanti ketemu sisi miringnya ini. Gitu, ya. Oke, dari Pak Supri saya akhiri ya. Sampai di sini. Nanti saya share hasil presentasinya. Siap, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Kemarin tugasnya udah selesai semua ya? Sudah, Pak. Untuk sudah, yang Pak. Itu. Kalian PHB itu ulangan harian bersama itu bulan Oktober, tanggal awal-awal gitu loh ya. Oke, Bu. Tolong Oke, Pak. disiapkan. Ya. Ya. Bukan. Nanti saya beri catatannya ya. Yang belum absen segera absen ya. Yang belum mengerjakan tugas kalau deadline-nya kelamaan ya segera aja ya. Pokoknya jangan menunda-nunda. Ada tugas dan seterusnya. Silakan. Sebentar. Rekamannya ada di mana nih? Nanti kalau butuh pelajaran hari ini, berarti kalian coba cek di drive-nya siapa ya. Di Kaila. Halo Kaila. Kaila. Iya, Pak. Kaila, nanti teman-temannya kalau mau ini minta share-nya vektor ini ya, tolong ya di-share, dicek di Google Drive-mu ya.